batas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ada mujizat setiap hari bagi kami. Kami tahu kami menerima itu karena kami menaruh percaya, menaruh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami lewat renungan hari ini. Biar lewat renungan hari ini iman kami semakin bertumbuh. Kedewasaan kami akan pengenalan Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini membahas tema membangun keintiman dengan Roh Kudus. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Lukas 11 ayatnya yang ke-13, Efesus 4 ayatnya yang ke-30, dan Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Berikut adalah firman Tuhan yang terdapat pada Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, keintiman dengan Roh Kudus merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan rohani seorang Kristen. Dalam perjalanan iman kita diajak untuk memperdalam hubungan ini dengan penuh kehangatan dan pemahaman yang dalam. Alkitab memberikan bimbingan yang jelas bagaimana kita dapat membangun keintiman ini melalui sebagaimana yang terdapat dalam Lukas 11 ayat ke-13, Efesus 4 ayatnya 30, dan juga Yohanes 14 ayatnya ke-16 sampai 17 yang telah kita baca bersama tadi. Di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13, ayat ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah anugerah yang amat baik dan sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita memohonkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita akan dipersiapkan untuk menerima anugerah yang tak ternilai, yaitu hadirnya Allah dalam diri kita untuk membimbing, menguatkan, dan memberkati kita. Selanjutnya di dalam Efesus 4 ayatnya yang 30, mengingatkan kita betapa pentingnya menghormati dan menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita memperdalam hubungan dengan Roh Kudus, kita diajak untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menghormatinya,
sehingga kita dapat terus dipenuhi dengan hadirat-Nya dan mengalami transformasi yang lebih dalam di dalam kehidupan kita. Terakhir, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Kita akan ulangi kembali. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Roh Kudus bukan hanya hadir untuk sementara waktu, tetapi Ia hadir untuk selamanya bagi setiap orang percaya. Ia adalah penolong kita yang membimbing, menghibur, dan menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dari ketiga ayat ini kita dapat menarik beberapa prinsip penting dalam membangun keintiman dengan Roh Kudus. Pertama, kita perlu memiliki kerinduan yang tulus dan kuat untuk kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus meminta dan mencarinya dengan tekun, karena Roh Kudus adalah anugerah yang amat baik dari Bapa di surga. Yang kedua, kita diajak untuk menghormati dan menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengabaikan atau menghinanya, tetapi kita harus hidup dalam ketaatan dan penghormatan yang penuh terhadapnya. Ini berarti menjauhi dosa, lalu menjalani hidup dalam kesetiaan kepada firman-Nya. Yang ketiga, kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia dan kekal bagi kita. Ia tidak hanya hadir untuk saat-saat tertentu, tetapi Ia akan menyertai kita sepanjang hidup kita, memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan yang kita perlukan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan membangun keintiman dengan Roh Kudus, kita akan mengalami transformasi yang luar biasa dalam kehidupan rohani kita. Ia akan mengubah hati dan pikiran kita, membimbing kita dalam kebenarannya, dan memberikan kuasa bagi kita untuk menjadi saksinya yang setia di dunia ini. Marilah kita terus membangun dan memperdalam hubungan kita dengan Roh Kudus melalui doa secara pribadi, doa bersama keluarga, pembacaan firman setiap hari, persekutuan dengan sesama orang percaya baik dalam komsel maupun pertemuan doa, dan di dalam ketaatan yang tulus kepadanya. Dengan demikian, kita akan hidup dalam kehadirannya yang penuh kasih dan kuasa, membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kami melalui penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hati yang lembut untuk kami dapat menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, penyertaan yang setia, dan pertolongannya yang nyata dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, agar kami dapat memiliki hubungan yang intim dengan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kini kami mohonkan, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami, hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.